Hari ini gue ngobrol bersama seorang VTuber, Vestia Zeta. Halo Zeta. Halo semuanya. Halo. Seneng banget. Halo semua. Makasih ya udah disempetin buat ngobrol hari ini. Makasih bang, aku excited banget pokoknya. Iya, karena kan kamu katanya lagi tinggal di Jepang ya. Iya. Tapi hari ini sudah datang bersama di tempat ini. Iya. Jadi lagi di sela-sela kesibukan apa nih kamu Zeta? Oh, kita tuh baru selesai Hololive tuh baru selesai konser besar tuh bang. Kayak namanya tuh Hololive Fest. Nah yang teman-teman yang abang undang itu yang dua temanku itu Kaela Kobo juga kita bareng-bareng konser bersama talent lain. Baru itu sih selesai kesibukannya sih bang. Aku habis main bareng Kaela juga. Oh iya, Marvel Rivals, bener. Asik gak bang? Dia jago ya ternyata ya. Oh iya. Asik. Jago lah Tapi bang. kamu belum intro. Intronya iya, dulu. Apa dia kemarin ngajarin aku namanya apa sih? Jiko Shokai. Boleh nggak Jiko Shokai dulu? Iya, harusnya aku ingat ya, tapi lupa hari ini. Silakan. Mission start. Halo, namaku Vestia Zeta dari Hololive Indonesia G3. Nice to meet you. Yeay. itu Jiko Shokainya bang. Kamu kalau sekarang sudah tinggal di Jepang berarti bahasa Jepang udah lancar banget dong ya? Oke lah untuk kayak apa ya, ngobrol sehari-hari, tapi enggak ya, masih ada yang lebih jago lah bang kalau bahasa Kalau Jepang. baca koran belum bisa lah ya. Baca koran pertama jujur gak gitu tertarik sih. Jadi bener juga ya. Siapa juga yang baca koran hari ini ya? Maaf bener. Tapi mungkin suatu hari kalau udah jago banget aku coba deh koran. Kalau manga baca manga udah gak perlu ngecek lagi. Kalau manga sih bisa sih bang, tapi kayak apa ya, Doraemon. Oh, itu lebih ringan nih. Iya, lebih itu, gampang iya bacanya. benar lebih ringan, kayak lebih. Kalau untuk masih kayak untuk anak-anak ya, bukan anak-anak juga sih, kayak ya lebih ringan lah untuk yang baru belajar. Pemula bahasa Jepang bener. bisa ngerti lah ya. Iya benar. Tapi kamu tinggal di Jepang, kamu immerse sama kebudayaannya nggak? Kayak artinya jadi baca manga lebih sering atau jadi masuk banget ke budayanya gitu nggak sih? Kalau budaya sih, aku sebenarnya belum lama nih pindahnya bang, kayak baru kurang dari setahunan gitu sih. Tapi ini jadi baru masih nge-adjust diri gitu loh, masih nge-adjust diri. Tapi kalau soal bahasa, aku tuh belajarnya tuh bener-bener dari nol gitu, dari tradisional textbook gitu, dari buku belajar bahasa Jepang gitu ya? Bener-bener mulai dari beneran buku gitu. Kalau ininya manga yang dibaca jadi makin banyak kah semenjak pindah? Lumayan, soalnya kalau naik kereta tuh bosen ya. Kadang lama gitu, jadi kadang kalau sempat aku baca-baca dikit. Oh, coba kamu rekomendasiin aku apa manga yang lagi seru? Wah, aku tuh kalau manga tuh ya belakangan tuh yang aku suka tuh Sakamoto Days. Ya, itu ada animenya juga ya? Bener, itu asik banget bang. Lucu lagi. Iya, Bang Radit suka manga juga atau? Aku suka, lagi suka baca manga. Cuman kemarin ada yang rekomendasiin aku ini Oyasumi Punpun. Good Night. Oyasumi itu Punpun. Ternyata dark banget. Iya. Ternyata sangat secara emosi bacanya kayak aduh, kuat nggak ya gue next chapter gitu loh. Padahal kan gambarnya burung gitu ya. Terus akhirnya aku lanjutinnya jadi Delicious in the Dungeon aja, itu yang lucu-lucu tuh. Oh, apa ya itu namanya? Isekai, yang kayak reinkarnasi gitu. Oh, emang dia isekai ya? Iya, Delicious in the Dungeon. isekai. Pokoknya dia masak gitu kan? Masak gitu, masak monster yang dia temuin. Asik sih yang... Seru juga ya kamu ya, tinggal di sana, terus sehari-hari berarti streaming dari sana ya juga gitu ya? Iya benar. Karena aku lihat nih konten-konten kamu nih lucu-lucu banget. Dulu tuh sebenarnya banyak bikin tier list kan? Iya benar. Oh, Bang Radit tahu? Topiknya random, tahu. Terus ini yang paling absurd nih menurutku, kamu bikin dinosaurus. Benar. Tapi 4 jam. Itu 4 jam kamu ngomongin dinosaurus. Oh, itu 4 jam
kah? 4 jam ini nih, 4 jam 10 menit 56 second kamu ngomongin tier list dinosaurus. Kamu nge-ranking. Ini buat yang nggak tahu, tier list itu apa, Zeta? Tier list itu jadi aku tuh nge-ranking dari paling atas tuh S, terus turun S, A, B, C, D, E, F gitu. Tapi aku suka-suka tier listnya semena-mena. Jadi aku kayak loncat aja lah S, A, C, terserah aku gitu. Nah terus aku kasih informasi ya pengetahuan gitu tentang dinosaurusnya itu. Terus aku masukin ke dalam tier list, tapi seenak jidat. Tier list itu kayak berarti kita nge-ranking ya, mana yang kalau S tuh ranking paling atas. Betul. Baru A, B, C, D segala macam gitu ya. Iya benar. Kalau yang Nah kamu harus ngobrol sama anakku berarti, namanya Aca. Dia suka banget dinosaurus. Oh iya. Sama dia bahkan dikelompokin, tapi dia nggak bikin tier list. Cuman di ruang main dia kelompokin dinosaurus yang mana dikelompokin gitu sama dia. Jadi ada macam-macam dinosaurus dan dia hafal hampir semua dinosaurus. Wah, ada ada rivalku nih. Iya. Nah, aku waktu kecil juga suka banget dinosaurus karena orang tua aku beliin buku-buku dinosaurus gitu kan di zaman-zaman Jurassic, zaman-zaman apa gitu dikasih buku. Lalu ingat lagi suka dinosaurus gara-gara main Ark. Kamu sempat main nggak Ark Survival tuh? Main bang, Ark seru banget. Aku 500 jam kali main itu. Oh serius? Kamu semua map kamu mainin? Aku nggak sampai 500 jam. Nggak semua map. Berarti yang island doang yang awal-awal itu ya? Iya beneran baru awal-awal doang. Belum sampai akhir koleksi semua. Oke, berarti coba kita cross check nih. Waduh. Dinosaurus tier list. Sama nggak kita? Mana yang S apa aja? S tier list dinosaurus. Menurut Zeta. S pertama tuh Tuarangisaurus. Wah, apalagi tuh? Baru tahu gua. Aku juga baru tahu. Jadi aku tuh sering nonton kayak dokumenter dinosaurus gitu kan. Terus ternyata di situ tuh tiba-tiba ada dinosaurus yang di bawah laut dan dia tuh makan untuk bantu apa sih kayak digestion gitu. Dia tuh makan batu. Yang bener. Serius, dia tuh makan batu. Tuarangisaurus. Tuarangisaurus. Bentuknya mirip penyu gitu tapi bukan sih, kayak gabungan apa ya, kayak mirip penyu tapi mirip lumba-lumba. Aneh deh bang. Penyu mirip lumba-lumba. Gak tahu, aneh bang. Susah dia penyu yang mirip lumba-lumba. Susah jelasinnya tapi pokoknya dia. Tapi dia punya cangkang. Gak inget. Gak inget. Oke. Intinya dia makan batu lah ya. Iya. Terus itu aku kasih S tier soalnya ya menurut aku keren aja. Dan gak banyak yang tahu. Keren sih. Kalau T-Rex keren. Tapi apa? S, A, B? Kalau nggak salah waktu itu T-Rex tuh kayaknya aku nggak masukin S gara-gara walaupun dia kuat gede tapi tangannya tuh kecil kan. Itu dia. T-Rex itu secara proporsi tangannya terlalu kecil buat badannya, jadi kayak culun, ya nggak? Bener bang. Iya kan? Jadi kayak bisul tahu. Bener. Jadi pas lari tuh lucu aja gitu ngelihatnya, konyol. Jadi nggak jadi S. Bener. Bener. Kalau Stegosaurus keren sih. Mendingan Stegosaurus atau Ankylosaurus? Ankylosaurus yang juga ada armor juga tuh. Kayaknya Ankylosaurus deh. Kayak lebih mantep nggak sih dia? Bener. Soalnya kalau Stegosaurus kan walaupun dia kayaknya defense-nya tinggi, tapi kayaknya ada yang lebih gimana ya, lebih wow gitu dibanding Stegosaurus. Maaf kalau ada yang ngefans sama Stegosaurus. Siapa tahu ada yang tersinggung. Soalnya ini 4 jam Zeta. Kamu gimana coba ceritanya bisa dibanding yang lain, ini paling tinggi nih. Sebenarnya asik aja sih bang. Kadang tuh kayak misalnya lagi ngomong sama viewer, tiba-tiba kepikiran ngomong, dinosaurus keren juga deh. Udah gitu ya udah, minggu depannya aku langsung ini aja, keluarin aja dinosaurus tier list. Mari kita belajar bersama. Soalnya kan aku gara-gara main sama temanmu tuh Kayla tuh jadi pengen coba streaming juga. Karena kemarin aku kan nemplok di streamingnya dia tuh, dia lagi nge-stream, aku ikutan.
Terus ternyata seru gitu streaming game ya. Kalau sama Kayla kan main game. Iya benar-benar. Nah abis itu aku coba nyari game apa ya yang seru buat di streaming apa segala macam. Tapi karena satu dan lain hal kayaknya masih belum deh gitu buat streaming game atau yang gitu-gitu kan. Nah sampai akhirnya aku mencoba mencari-cari selain streaming game, hal apa lagi yang bisa di-streamingkan. Terus Kayla tuh ada tuh yang dia pejuang Senin ya kalau nggak salah ya. Iya benar, pejuang Senin. Ngobrol gitu. Dan lucu-lucu juga ya. Ada insect tier list juga. Ada serangga yang kamu masukin kategori. Oh iya, itu asik juga sih. Apa paling atas? S tier apa? Aduh, insect serangga. Tier list. Waktu itu apa ya, lebah. Karena jasa lebah untuk manusia sangat besar. Dan itu tragis gak sih lebah? Karena lebah itu kalau dia menyengat, dia mati kan? Karena perutnya robek kan. Itu lumayan gitu? Itu tuh. Iya, kamu baru tahu ya? Aku baru yang itu aku gak tahu. Setiap kali lebah menyengat tuh pasti dianya mati. Jadi kayak gimana ya? Ada rasa kayak lu melindungi rumah, melindungi ratu, tapi lo ngorbanin diri lo gitu. Iya juga sih, kayak kalau dipikir-pikir. Iya kan? Kayak kan? Kalau gitu jangan nyengat. Iya sih. Makanya itu pesan moral nyengat. buat lebah-lebah ya. Sama lagi ada krisis lebah di dunia kan. Lebah katanya pada hilang sekarang. Lebah. Padahal kita butuh loh untuk ekosistem kita. Iya makanya. Makanya jangan nyengat. Kupu-kupu di mana kupu-kupu? Aku suka siklus dia metamorfosisnya doang. Tapi sama kupu-kupunya sendiri biasa aja. Karena anakku suka kupu-kupu. Dia suka banget kupu-kupu. Oh iya. Sebenarnya kupu-kupu agak ada yang kamu geli, insek yang kamu geli, kecoa gitu. Kecoa aku geli. Tapi kecoa tuh sebenarnya kayak keren aja, nggak mati-mati gitu loh. Jadi kayaknya aku nggak lagi tulis. Katanya ya. Katanya kalau ada nuklir kecoa masih hidup ya. Iya bener. Dia tuh bisa hidup berapa minggu tanpa kepala gitu bang. Makanya emang. Oh iya? Iya, jadi misalnya kepala sama badannya udah nggak bareng lagi nih, dia masih bisa hidup. Tapi sedih juga ya, hidup tapi nggak bisa ngobrol ya. Iya justru sedih juga. Tapi gimana ya, mau kasihan sama kecoa juga kayak gimana ya. Kalau belalang sembah. Belalang sembah, kayak aku nggak inget. Aku masukin ke tier list apa enggak. Kalau Bang Radit, belalang kira-kira mau masuk mana? Belalang sembah ya, kalau belalang sembah buat yang cewek aku masukin S. Buat belalang sembah cewek. Oh. Karena kalau habis dia kawin, dia makan kepala yang jantan kan. Oh gitu. Iya. Tujuannya banget itu. Tujuannya apa tuh Bang? Nggak tahu. Tujuannya nggak tahu apa. Mungkin rekreasi kali. Hiburan. Menghibur diri. Cuman ya itu belalang sembah sih. Kamu suka banget bikin tier list. Dari semua yang kamu bikin, apa yang paling memorable buat kamu? Si tier list yang kamu bikin ini. Ada yang insect, ada yang dinosaurus, ada macam-macam kan? Sebenarnya sih aku paling suka dinosaurus ya. Makanya kan sampai berjam-jam tuh. Tapi menurut aku yang paling aku kayak belajar banyak tuh parasit tier list. Wih, apa itu? Jadi hewan-hewan parasit gitu? Jadi kayak spesies parasit yang antara di dalam tubuh manusia atau nggak di tubuh hewan gitu. Anjir, seru banget. Apa yang paling serem? Ini nggak serem sih, tapi menurut aku unik. Jadi siput tuh ada kayak, tahu siput zombie gak? Aku tahu lagi aku. Ya tapi kamu ceritain aja. Iya, siput tahu zombie lagi yang aku pernah nonton. Yang matanya kayak duing gitu kan, terus berubah warna. Kayak kesurupan gitu. Nah, itu gara-gara parasit. Apa ya? Udah lupa. Tapi ada parasit apa gitu. Itu keren sih menurut aku. Bener-bener. Tapi emang aneh ya, kok bisa ya parasit itu mengontrol mereka gitu. Kayak virus tokso ya. Toksoplasma di tikus kan, kalau tikus suka kena tokso tuh. Itu dia kalau lagi kena tokso, dia suka mencari tempat terbuka supaya dimakan sama hewan. Jadi dia mengontrol si tikus itu supaya keluar, supaya bisa lebih gampang dimakan. Itu aneh banget sih memang sih. Tapi yang snail itu juga aneh sih. Iya sih, kayak kok bisa dia milihnya tuh snail gitu kan. Kamu mempelajari dan mempersiapkan buat tier list ini tuh gimana? Apa kamu nyari tahu dulu semua jenis parasit, baru pas lagi live stream dibahas, apa gimana tuh Zeta? Aku cari tahu dulu semua tentang parasit. Tapi aku juga terbatas ya, karena aku juga bukan profesional. Jadi aku selalu bilang di awal,
Guys, kalau ada info yang salah maaf ya, ini for fun doang gitu. Jadi aku benar-benar nyarinya ya udah, ya fun fact dari internet, terus ya udah kayak gitu sih. Baru nanti di tier list. Ada perdebatan nggak di live chatnya tuh? Oh ada. Mendingan ini Oh ada, tapi aku selalu menang, soalnya channel aku. Masuk akal sih. Jadi selalu kayak gini bang. Guys, menurut kalian lebih keren T-Rex apa Tuarangisaurus? Kalau menurut aku sih kerennya Tuarangisaurus ya. Tapi ya udah kita bikin poll, kalian pilih yang mana, vote gitu kan, voting. Terus mereka misalnya pilih T-Rex lebih keren. Terus aku kayak ya udah Tuarangisaurus ya. tetap karena channel kamu sih. Oke. Nah ini kata tim Hololive, Zeta itu secret agent yang PON. Apa itu PON? PON itu apa? PON itu tuh sebenarnya tuh bahasa Jepang gitu ya. Itu tuh kayak untuk bahasa Jepang singkatan dari Ponkotsu. Itu tuh kayak orang yang apa ya? Bukan ceroboh juga sih, kayak clumsy gitulah bang. Jadi secret agent yang clumsy. Kamu ngapain aja emang? Selalu aku ditanyain gitu. Tapi aku juga gak bisa jawab. Aku nyari intel bang. Nyari intel kerjaan kamu. Aku bukan yang agent yang baku hantam gitu. Aku nyari intel. Makanya masuk ke Hololive itu buat nyari intelnya Hololive. Terus? Iya terus belum dapat. Tapi nggak dapat karena kamu PON. Makanya ya di sini terus aja. Itu ada lagu PON tahu nggak kamu di Jepang? Pon Yari piamyu tahu. Itu absurd banget ya, video klipnya juga absurd banget itu. Tapi lucu sih bang, kayak ya lucu, masuk ke budaya Jepang gitu kan, kayak kawaii gitu. Oke, nah kamu soal game, kamu katanya juga suka nge-game, main video game. Apa aja yang kamu suka mainin, Zeta? Aku kalau belakangan aku sukanya Marvel Rivals. Terus Marvel Rivals. Sama kayak lah ya. Iya. Makanya kita juga main bareng. Oh, main bareng. Iya, atau enggak belakangan ini aku juga lagi sibuk grinding Monster Hunter Wilds. Ih, seru banget lagi Monster Hunter Wilds. Asik banget, Bang. Apalagi yang suka ya monster-monster gitu kan. Seru banget. Dulu kan aku pas istri pertama emang istri satu sih. Istri pertama sih, kenapa istri pertama? Waktu istri pertama kali hamil, anak pertamaku si Alea, itu kita kan belum punya nama ya. Iya. Belum punya nama buat anak. Nah di masa-masa hamil itu aku lagi suka main Monster Hunter World. Jadi kerjaan aku tuh grinding tuh Monster Hunter World. Yang paling sering aku bunuh itu Nergigante. Kamu tahu nggak yang tajam-tajam? Iya tahu. Adalah monster namanya Nergigante. Nah aku rencananya waktu itu mau ngasih nama anakku Nergigante. Nergigante. Karena lucu kan. Itu serius bang? Nergigante putri misalnya. Iya serius. Tuh panggilannya apa dong? Nergi Gante. Oh Gante. Lucu juga ya. Iya. Gante. Nergi atau Gante. Nah cuman begitu Anissa tahu dari mana asal namanya, dari monster, langsung nggak mau dia. Monster yang sering aku ambil ininya, dagingnya buat jadi senjata. Aduh, udah gak jadi. Mana mau ya. Karena filosofinya gak bagus. Nah habis itu lanjutlah ke Monster Hunter Rise. Sempat main juga gak Monster Hunter Rise? Aku tuh cuma main Monster Hunter World sama Iceborne. Oh ya, Iceborne tuh ekspansinya ya. Ekspansinya. Terus habis itu main Monster Hunter Wilds. Baru aku ke Wilds. Tapi jujur sih Zeta, aku tuh begitu nyampe endgame bosen aku mainnya. Kenapa ya? Kamu nggak ya tapi ya? Begitu habis main yang mana nih? Monster Hunter Wilds kan selesai tuh misi ceritanya, terus ke unlock high rank tuh kan. Nah habis itu bosen. Kayak kalau dulu tuh bisa lama main di high rank tuh, masih grinding. Nggak tahu nih Monster Hunter Wilds kayak ngerasa nggak terlalu gimana gitu maininnya. Tapi nggak tahu deh kalau kamu nggak ya? Aku sih nggak, soalnya aku kayak kan masih ada optional quest tuh. Iya. Kadang tuh emang ada yang aku mau cari terus aja sampai dapet. Gitu. Cari itunya juga apa? Buat bikin baju. Iya buat bikin benar. Senjata, gitu. Buat koleksi gitu sih. Monster favorit kamu di Monster Hunter Wilds? Aku suka, namanya siapa lagi? Keizu. Yang kayak gimana? Tapi nggak di Wilds. Keizu, kamu suka Keizu yang bener Zeta? Aku sukanya Keizu. Bentuknya kan aneh banget itu.
keju lucu kan? Lucu tapi aneh aja bentuknya. Iya, justru itu yang putih, bikin kan? lucu. Iya, itu yang putih bikin ada lucu giginya, Bang. kan? Iya, yang kayak Lucu, bener, mulutnya lucu. O gitu. Iya, mulutnya O gitu kan. Dia ada sayapnya. Terus suka nemplok di dinding. Kayak ulet sih. Kayak ulet ya bener. Lucu sih, cuman lebih ke aneh sih tapi ya. Tapi kamu suka ya itu ya, keju ya? Suka. Aku emang sukanya yang bentuknya yang dark gitu Bang. Kalau Nergigante juga suka dong ya, karena kan juga serem tuh. Apa terlalu lebay itu menurut kamu tuh? Nergigante keren sih kayaknya. Tapi nggak seimut keju. Keju imut ya. Tapi nggak seimut. Udah gitu nyetrum lagi. Iya, lucunya di situ Bang. Oh, kamu suka yang kayak gitu-gitu. Oke. Game apa lagi Zeta yang kamu mainin? Dulu kayaknya hobi kamu ya ini. Kayak dulu pas aku masuk Hololive, habis debut tuh game favorit aku tuh FPS yang piu. Aku dulu mainnya Apex, Valorant. Sekarang udah nggak udah nggak se-grinding itu lagi. Tapi makin lama aku demennya game horor RPG atau apa tuh horror RPG? Ada yang bisa kamu rekomen nggak? Ibut, tau nggak? Ibut. Jadi tulisannya cuma 2 huruf IB. Oh IB, apa itu? Ya IB. Itu tuh kayak game horror RPG dan itu tuh banyak misteri. Dan bentuknya karakternya RPG semua gitu, pixel gitu. Oh IB ya? Iya IB. IB ada ya fans clubnya tersendiri sih. Tapi ada jump scare-nya IB ini. Tapi bukan jump scare yang kayak hantu yang wah gitu. Di layar gitu nggak ya? Di layar tapi nggak seserem itu sih Bang. Soalnya aku paling males kalau main game-game begitu tiba-tiba nongol di layar, satu layar tuh bisa sampai jatuh itu dari kursi itu. Karena ngagetin. Apalagi umur kayak gini ya. Harus menjaga jantung ya. Umur aku udah harus jaga jantung. Tapi nggak akan seserem itu ya? Nggak seserem itu. Kalau RPG nggak seserem itu. Tapi kalau yang IB di Steam ada ya? Berarti aku mau main Ada, main Bang, asik. Apalagi kalau yang Silent Hill yang baru gitu-gitu, yang baru rilis lagi tuh? Aku Silent Hill nggak main, tapi aku main Resident Evil, Outlast gitu-gitu sih waktu itu. Outlast selesai, Resident Evil belum, Biohazard belum. Gimana sih cara menjaga keseruan sebagai seorang streamer? Karena kan pasti kalau aku ngelihat ya, kadang kalau kita main game tuh ada rasa bosan main gamenya, atau ada rasa kok di game ini nggak maju-maju ya ceritanya, atau kok gini-gini doang. Sedangkan kalau kita nge-stream, kita kan harus melayani penonton juga, artinya supaya tetap menghibur ke orang yang nonton. Nah itu gimana nanggulanginnya sih sebenarnya Zeta? Kalau aku sih, aku tuh semangatnya dari ngelihat respon live chatnya Bang. Jadi bagi aku kayak main gamenya seru ya, tapi lebih seru lagi tuh kayak karena ada yang nonton, dengerin dan komen, makanya aku tuh bisa tiki-taka sama viewernya juga Bang. Kalau aku personally, aku tuh bukan kayak gamer yang kayak gamer gimana banget gitu kan. Jadi tuh kadang tuh game tuh aku nggak jago-jago amat. Kadang tuh baru mulai aja tuh masih ujung-ujungnya setelah 2 jam masih di start gitu. Balik lagi ke start gitu. Iya, kayak misalnya main platform balik lagi ke start gitu kan. Mungkin orang kira terus ngapain nonton gitu kan, kayak kalau gamenya selesai. Tapi keseruannya itu sebenarnya cara kita menghibur aja sih Bang. Dan kayak merekanya komen, aku juga bales-balesan gitu. Berarti itu lebih kayak karena ada yang nemenin juga ya. Karena kalau kamu live streaming, main game itu nggak cuma jadi sendirian, tapi ada yang nemenin, seolah ada di sebelah kita, live chatnya rame gitu ya. Bener sih Bang, kayak gitu. Oh, tapi itu bagus sih. Maksudnya aku juga jadi mikir bahwa kalau kayak gitu bukan kita main game terus ditonton orang, tapi kita main game tapi berinteraksi ya sama orang-orang itu gitu kan. Jadi live chat ya. Benar-benar. Jadi kayak kayak temen ngobrol aja gitu. Karena selama ini aku tuh main game ngerasa bahwa kalau aku main ya ini waktu aku menghibur diri gitu. Kayak gua udah capek kerja, pengen main game, ya udah waktunya menghibur diri deh, main game gitu. Sehingga kadang kalau main game tuh diem. Jadi di kepala aku tuh kalau live stream tuh gimana ya? Main game kan biasanya diem-diem aja ya, cuman mencet-mencet gitu kan. Tapi ini harus sambil ngomong. Itu yang aku masih nggak bisa dapat gitu esensi dari live streaming
game itu gitu loh maksudnya. Nah kamu awal-awal gimana ketika live streaming? Tetap susah kah untuk waktu itu susah nggak buat ini gue harus lihat kemana nih, live chat atau ke konten yang lagi gue kerjain apa gimana? Awalnya bingung sih, kayak kalau lagi fokus banget ngegame, ngelihat chat malah jadi kalah kan. Tapi itu jadi konten aku juga, kayak misalnya aku kayak fokus game nih, terus tiba-tiba kalah, terus aku ya udah kayak iseng-iseng aja sama chatnya. Tuh kan gara-gara kalian aku jadi kalah. Udah jangan ngomong lagi, aku mau fokus gitu. Jadi kayak jadi marahin, jadi marahin chatnya ya. Jadi marahin chat atau enggak itu tuh butuh ngebiasain diri aja sih bang. Kayak mungkin setelah 10 kali, 20 kali, lama-lama keluar sendiri gitu ngomongannya. Kayak misalnya pencet game nih, misalnya main pakai controller. Ya udah lama-lama kebiasa aja, kayak apa ke kiri ya, nggak usah lah ke kanan atau enggak gitu, lama-lama kebiasaan gitu. Tapi awalnya kamu diem juga ketika main? Dari awal aku orangnya suka ngobrol, suka ngomong, jadi nggak diem banget sih. Apakah kamu ada waktu main game juga tapi nggak di live streamingin? Jadi emang buat diri sendiri, itu ada juga nggak? Ada, sekarang sih karena lagi sibuk banyak acara, lagi susah nge-game sendiri. Tapi kalau yang game yang aku enjoy sendiri untuk diem-dieman ada. Oh ada, apa itu? Apa contohnya? Uno. Uno tapi mobile. Di antara semua game iya, aku kamu suka enjoy banget Uno. Iya, aku suka Uno. Atau enggak mobile game lain apa ya, Candy Crush gitu. Oh. Santai aja sih suka bang. Yang kayak gitu ya. Iya, yang buat santai ya. Iya, sukanya yang santai. Tapi kalau karena begitu main Marvel Rivals berantem lagi tuh sama satu tim kan. Iya, kalau main Marvel Rivals keringetan gitu kan. Kalau hobi kamu apa Zeta? Aku suka baca buku. Baca buku apa tuh? Aku tuh sukanya baca bukunya tuh yang kayak self help psikologi gitu. Oh iya. Kayak apa, 7 Habits yang itu, Effective People itu. Bener, yang kayak gitu-gitu. Atau enggak kalau dari Indo aku suka Filosofi Teras gitu-gitu. Oh, Henry Mampiring. Iya, sebenarnya aku tuh kalau on stream tuh orangnya kayak hihi haha gitu, pada kayak ini orang otaknya kosong banget gitu. Tapi sebenarnya aku suka ngebaca kayak gitu. Soal ngerti apa enggak ya urusan nanti. Oh, kamu suka ini ya, filsafat berarti ya? Suka, lumayan. Kalau Bang Nadi suka baca buku gak? Suka banget. Aku salah satu resolusiku tahun ini tuh untuk lebih banyak baca buku lagi gitu. Terus sama kayak kamu, aku juga suka buku-buku yang bisa mengubah cara kita berpikir kan. Karena kan kita begitu baca buku itu kan baru ngerti kan. Kayak Filosofi Teras kan soal stoikisme kan, kayak oh ternyata nggak semua harus dipikirin gitu nggak sih? Oh ternyata ini, ternyata itu gitu. Ya aku suka banget. Dan aku lagi baca persis banget sebelum ketemu kamu nih. Aku lagi baca buku soal tidur. Oh. Semua soal tidur di satu buku. Yang nulis namanya Matthew Walker. Dia PhD dari Harvard. Dia ahli tidur. Nih gue ngomong kayak gini waktu di Vindes diketawain nih. Soalnya ada juga orang yang ahli tidur di Indonesia. Mereka bilang berarti dia sepanjang ngobrol tidur dong. Enggak, ahli tidur itu bukan artinya jago tidur. Cuman dia memahami tidur itu luar dalam gitu. Nah kalau di luar, bukunya itu judulnya Why We Sleep. Yang nulis namanya Matthew Walker. Itu dijelasin semua soal tidur di buku itu. Kenapa kita tidur, cara tidur yang benar kayak gimana, kenapa tidur itu penting. Sama argumennya dia, sebenarnya kita tuh lebih baik kalau kita tidur. Jadi bangun kayak gini, kita kan lagi bangun. Itu sebenarnya mengganggu waktu tidur kita sebenarnya. Jadi seharusnya kita lebih banyak tidur ya. Oh lah, jadi sekarang podcast apa kita tidur aja? Apa berhenti aja terus tidur aja? Tidur dulu. Tapi itu menarik banget. Aduh itu menarik banget. Cuman aku baru baca, mungkin baru 2 bab pertama kali. Menarik sih. Mungkin kalau lagi kurang tidur dan harus belajar kenapa kita harus tidur, aku beli deh. Iya. Sebelum itu aku baca buku Die with Zero. Jadi gimana caranya kita selama hidup menggunakan uang buat bikin kita seneng gitu. Jangan disimpan-simpan. Itu argumen dia. Lo kalau punya duit jangan ditabung mulu gitu katanya. Jadi matinya harus 0 duitnya. Aneh banget ya. Tapi kamu gak kayak Gen Z sekarang kan, kayak baca buku dikit
capek karena nggak biasa baca buku yang panjang gitu. Maksudnya attention span-nya kan gara-gara konten pendek cepat tuh teralihkan tuh. Kalau kamu nggak, kamu bisa tuh engage tuh. Satu buku baca berapa halaman lama gitu bisa ya? Oh, kalau buku aku nggak tidur sampai selesai. Tapi tapi di luar buku, kalau game aku attention span-nya yang rendah. Kebalik. Oh, harus ini ya, harus ada sesuatu yang baru lagi. Apalagi nih yang seru gitu ya? Iya, kebalik. Nah, Zeta juga punya lagu original, Zeta. Oh iya. Jadi gimana, kamu nyiptain sendiri kah atau gimana nih lagunya ini? Jadi ada tim yang bikin lagunya, tapi aku yang nyanyi. Dan lagunya ini tuh lagu single kedua aku. Jadi dan Break It Down ini tuh tentang seseorang yang tidak peduli dengan perkataan orang lain. Pokoknya just be yourself gitu message-nya. Ada dance-nya juga, Bang, kalau mau ikutan. Serius? Iya. Kayak gimana dance-nya? Coba dance-nya. Oh, itu aku lagi lihat tuh. Oh, itu dance-nya. Itu kalau aku ngelihat dance-nya ini kayak gak baik buat pinggul aku sih. Ini masalah umur sih kayaknya. Ada gitu-gitunya kan. Itu dance-nya ada juga, ada challenge-nya gitu ya? Ada. Berarti kemarin pas tampil juga ada dance-nya segala kan? Ada dance-nya segala, Bang. Kayak kamu kreatif banget ya, karena kamu juga ngedesain merchandise sendiri nih katanya kan? Oh iya, benar. Untuk merchandise kucing. Kucing? Iya. Apa tuh kucing? Jadi itu Aduh ceritanya panjang banget, Bang. Jadi tuh Bang Radit kalau ngelihat ini nih di atas kepala aku itu kuping. apa? Bukan. Seperti kuping. Bukan. Hah? Di atas kepala. Iya, ini. Di atas kepala. Iya. Yang lancip kan? Iya, yang lancip kayak serigala. Apa sih? Kayak kuping kucing kan? Iya. Jadi ini bukan kuping kucing, ini tuh rambut, Bang. Oh, itu rambut betul. Rambut diikat aja kayak bentuk cone gitu, tapi rambut diikat. Tapi semua orang tuh bilang kucing. Makanya kalau di klip atau video orang lain tuh pada komen seringnya kucing abu ini lagi-lagi gitu. Jadi kucing abu. Nah, tanggal 22 Februari tuh kalau nggak salah tuh Hari Nasional Kucing di Jepang. Serius, ada Hari Nasional Kucing? Iya, jadi lucu banget lagi. Lucu kan, kayak cat day gitu kan. Jadi aku kayak ya udah cat day aku keluarin merchandise kucing, tapi aku desain sendiri gitu sih. Boleh lihat dong apa kayak gimana? Ada nggak? Ada fotonya nggak ya? Tapi apa tuh? Apa tote bag kah atau? Isinya tuh. Oh, ini di belakang kamu dikasih lihat nih. Oh, ini t-shirt, baju ya? Gitu ya, baju gitu-gitu. Tapi kamu pelihara kucing nggak, Zeta? Enggak, itu sedihnya. Kayak iya, aku nggak bisa pelihara kucing. Tapi karena nggak boleh di sana di Jepang, di tempat kamu. Pertama nggak bisa. Terus kedua juga akunya kayak nggak ada waktu juga untuk ngurusin kucing. Dan kalau aku kalau aku mau punya kucing tuh aku pengen bener-bener ya gitu deh, pengen bener-bener main bareng. Karena kan kamu pernah stream makan makanan kucing kan? Oh iya, bener. Tapi kamu gak ada kucing, makanannya kamu makan. Iya. Dan itu sisa banyak tuh. Akhirnya aku kasih ke Sisa banyak. Iya, sisa banyak. Lucu-lucu juga ya kamu ini ya, stream random kamu ini. Iseng coba sih, kamu Bang. jelasin ke aku nih, silent stream nih apa nih? Jadi diem aja. Jadi aku gak ngomong hari itu tuh streamingnya ngapain. Tapi aku aku pencet stream. Terus selama berapa jam itu aku diem aja. Tapi aku banyak gerak-gerak, menduplikasi diri lah. Aku kan anime nih, Bang, jadi bisa main-main kan. Mau jungkir balik bisa, mau menghilang bisa. Jadi jadi semua aku lakuin deh, Bang, sampai pusing yang nonton. Itu apa isi komen tuh? Coba kamu nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba membelah diri lah, apalah inilah. Oh, isi komennya semua kayak nggak jelas gitu. Ngapain sih? Nih kucing ngapain sih? Gitu. Kucing abu ya, lagi-lagi ya kucing abu ya. Tapi mereka mereka tuh kayak ya udah kayak ini emang si Zeta ini emang suka kayak gini, ya udah biarin aja aku. Zeta, coba kamu ini kasih tips buat aku. Kalau aku mau bikin stream yang seru tuh harus ngapain? Apa aja tips dan trik
untuk menjadi seorang streamer yang baik? Streamer yang baik, pertama harus streaming yang kita enjoy dulu. Karena kalau itu bener lagi. Karena kalau kita nggak enjoy tuh berasa gitu vibe-nya. Terus kedua, harus rajin ladenin chat. Oke. Terus ladenin chat tuh gimana cara milih mana yang harus ditanggepin? Feeling sama yang menurut Bang Radit lucu aja. Yang menurut Bang Radit lucu aja, atau kayak Bang Radit bisa komenin gitu loh. Jam khusus perlu nggak? Kayak misalnya jangan streaming menjelang jam tidur, nanti ngantuk streamingnya atau apa gitu. Kalau itu sih gak bisa nanya aku sih Bang. Aku streaming tuh antara pagi atau enggak malam banget. Jadi ngantuk sih ngantuk. Tapi karena enjoy ya udah gitu ya. Iya, dan waktu itu tuh emang audiens aku tuh banyakan tuh baru bisa nontonnya tuh malam banget waktu itu. Waktu itu tuh aku streaming rajinnya tuh jam 10 malam WIB. Oke. Kalau jam 10 malam WIB di Jepang jam berapa? Jam 12 malam. Oh, dia 2 jam lebih ini ya awalnya. 2 jam lebih telat berarti. Yang Jepang 2 jam lebih telat. Yang Jepang 2 jam lebih telat. Tapi sekarang sih aku bebas. Aku suka-suka. Pernah ada yang bocor nggak kalau streaming? Itu juga aku insecure banget tuh. Nanti lagi streaming, tiba-tiba ada suara apalah, ada inilah, ada itulah. Ada paket lah. Ada paket tuh gitu. Iya kan? Tiba-tiba. Bener-bener. Itu susah sih. Kalau kayak gitu tuh harus di-cut aja sih Bang. Jadi habis selesai streaming terus cut. Pernah gak kamu ada sesuatu pas lagi live? Ada apa yang kamu gak mau masuk ke live stream gitu? Aku sih banyak kan gak hal serius gitu sih. Tapi aku lumayan sering juga sih. Kan itu balik lagi apa, Bang. Misalnya, Pon soalnya. Jadi emang gitu. Banyak video yang aku harus cut gitu lah. Tapi hal-hal apa sih, hal-hal yang benar-benar nggak penting juga sih, tapi aku pengen cut aja gitu. Kayak tetangga masuk gitu nggak pernah ya? Tetangga masuk enggak. Kalau tetangga masuk aku telepon polisi sih. Iya, di sana beda sih ya, bener ya. Ngeri bang. Di sana nggak mungkin ya tetangga bisa masuk ya. Nggak bisa Bang. Soalnya kalau di rumahku masih suka tuh kadang dulu tuh pas zaman dulu masih tetangga mau mampir, mau silaturahmi gitu, yang kayak gitu sih. Iya ya, karena di Jepang nggak sembarangan juga ya tiba-tiba masuk ya. Tapi kamu pribadi bersosialisasi nggak dengan orang-orang Jepang gitu? Punya nggak teman Jepang? Ada sih Bang. Jadi kan kalau Hololive itu kan ada 3 branch gitu kan. Ada. Kalau Hololive sendiri ada Jepang, Inggris, Indo. Nah Jepangnya itu tuh sebenarnya Hololive Production lebih luas ya. Tapi kalau Hololive Jepang itu ya kita sering ketemu kalau di kantor gitu-gitu. Oke. Jadi ya ada sih. Temanannya gitulah ya, temanannya karena dari Hololive juga gitu ya. Ada sih ya teman Jepang gitu. Tapi ya kebanyakan sih yang karena kerjanya juga. Oke, kalau ini apa Zeta? Kamu suka ngepost tiap hari. Today we do a little bit of trolling. Itu tiap hari. Oh iya. Jadi tuh ada asal mula. Apa maknanya tuh? Sebenarnya aku juga nggak tahu maknanya apa. Jadi tuh ada yang bikin gif-nya gitu Bang di X. Yeah. Nah gif-nya tuh kayak gini, akunya gerak-gerak kiri kanan kayak gini, terus kayak tulisan caption di atas we do a little trolling. Itu ada yang bikin soalnya aku suka ngiseng. Jadi maksudnya kayak hari ini kita ngiseng lagi ya gitu. Kita nge-troll ya hari ini, kita nge-troll ya gitu ya. Kita hari ini nge-troll lagi ya gitu. Aku ngerasa ketika kamu di Jepang, ini ada fase baru dalam hidup kamu ya sekarang ya. Kayak pindah ke tempat yang baru, terus mungkin dengan konten-konten atau ide yang baru. Jadi kamu lagi ngerasain itu juga tuh, excitement baru ya setelah kamu pindah ini. Iya, masih excited sih Bang, karena banyak juga hal yang meskipun aku juga pernah ke Jepang sebelumnya, tapi tinggal di sini beda sih. Kayak ada banyak juga hal yang baru yang aku nggak tahu sebelumnya. Jadi masih fase excited banget nih. Apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Makanan. Kalau buat kamu. Itu iya ya. Makanan tuh nggak ada yang bisa gantiin ya. Seenak-enaknya makanan Jepang tahu. Sebenarnya makanan Jepang juga enak, tapi makanan Indo tuh enak banget. Padang ya, makan Padang tuh. Bayangin dendeng, sambal ijo. Bang udah Bang lah.
Zeta, terakhir nih Zeta, kamu apa nextnya buat kamu? Project apa yang mau dilakuin? Kita bisa ngelihat apa nextnya dari Zeta nih? Aku belakangan ini lagi sibuk preparasi buat segmen konten baru, namanya Zetabi. Jadi itu tuh kayak Zetabi? Apa tuh? Jadi Zeta, Tabi itu kayak trip atau perjalanan gitu kalau dalam bahasa Jepang. Jadi aku gabung jadi Zetabi. Nah itu tuh ngevlog gitu bang, keliling Jepang sambil ngevlog. Seru banget. Seru banget, itu terlalu seru sih. Jadi kamu akan dokumentasiin tuh semua tuh, kamu pergi jalan-jalan gitu. Terakhir kali yang Zetabi pertama, ini belum official sih, tapi Zetabi yang pertama itu aku ke Cat Cafe. Cat Cafe di Jepang, di Tokyo berarti? Ya benar. Untuk yang selanjutnya itu aku ke Snow Monkey Onsen. Jadi ada. Aduh astaga, Zeta itu cita-citaku Zeta. Aku mau berendam bareng monyet-monyet itu. Itu cita-citaku juga bang, makanya. Tapi aku baru tahu ternyata nggak boleh ya berendam bareng monyet ya? Nggak boleh, kita kayak. Nggak boleh ya? Nggak boleh, paling kayak kita berdiri 2 meter gitu menjauh, terus boleh foto doang, nggak boleh masuk. Itu dan aku udah tahu nggak? Aku sampai nyari itu di mana. Ternyata harus naik bis ya, bener nggak sih? Harus naik bis dulu, gitu-gitu ya? Iya benar, harus naik bis. Terus itu mendaki gitu sih, mungkin kayak 2 kilo, sekitar 2 kilo gitu. Astaga. Jadi nyampe nih, kan naik kereta atau Shinkansen atau apa, terus naik bis. Habis dari naik bis baru mendaki. Tapi jalan kaki tuh mendakinya ya berarti? Iya, kan? jalan kaki naik. Tapi ini sebenarnya tuh pemandangannya tuh paling indah tuh pas salju gitu kan. Tapi karena salju licin banget, jadi aku hampir jatuh 5 kali. Jadi hati-hati kalau kesananya. Artinya kamu udah pernah kesana kan berarti kan? Iya, udah. Astaga. Terus kamu naik kan mendaki nih ke tempat si monyet-monyet ini kan? Itu ada penginapan berarti. Kamu nggak mungkin pulang balik kan? Pasti nginep di situ kan? Ada penginapan di sana, tapi mesti cari sendiri sih bang. Dan nggak sedekat itu sama onsen Monkey-nya. Iya, mesti naik bis lagi. Anjir serius. Pulangnya juga naik bis gitu. Dan serame apa Zeta itu pas ke sana? Termasuk cukup ramai kah? Lumayan rame sih, karena banyak turis kan bang. Jadi emang mau season apapun si menurut aku ini rame. Iya, menurut aku sih rame sih. Rebutan nggak naik bisnya ke tempat monyet? Enggak, tapi bisnya penuh. Oh, berarti masih manageable gitu ya? Oke. Aku jadi tertarik nih. Jadi naik Shinkansen dulu ke tempat ini. Lalu kita mendaki 2 kilo menuju naik bus dulu bang. Naik bus dulu. Dari Shinkansen naik bus daki 2 kilo. Baru bisa ketemu nginep di situ. Atau mau langsung lanjut lagi, bisa lagi? Oh enggak. Jadi ini tergantung sih. Kalau menurut aku sih kan Shinkansen naik bus. Udah gitu mendaki 2 kilo, nyampe tuh ke onsen Monkey-nya kan. Ke monyet. Ya udah have fun, foto-foto segala macam. Baru dari situ naik bis ke penginapan. Abis itu nginep, baru pulang besoknya lah gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya Bang Raditnya bawa banyak membawa koper, bawa apa, mending ke penginapan dulu sih. Berapa lama waktu yang disiapkan untuk ke tempat monyet-monyet ini? Persiapan. Kalau aku dari Tokyo? Kalau Shinkansen tuh mesti booking dulu gitu harinya. Lumayan ribet ya berarti. Soalnya takut, kalau Shinkansen itu kan penuh tuh, takut gak dapet tempat duduk segala macam. Jadi kalau bisa sih lebih cepat lebih baik. Oke. Aduh seru banget. Aku nggak nyangka kamu udah ketemu itu tuh monyet-monyet itu. Nggak bisa ketemu dinosaurus realitanya. Ya. Ketemunya onsen. Nggak bisa berenang, nggak bisa rendeman bareng tuh. Aku baru tahu kenyataan itu. Aku pikir bisa, boleh berendam bareng. Nggak bisa bang, lagian itu isinya monyet semua. Nanti disangka keluarga sama mereka. Tapi di penginapan yang dekat onsen monyet ada onsennya juga nggak di penginapan itu? Di penginapan ada onsen, gimana? Di penginapan ada monyetnya? Kan itu kan kita ngelihat onsen monyet, habis itu kita naik bis ke penginapan lagi kan? Untuk bermalam. Nah di penginapan itu ada onsen nggak biar sekalian rendeman atau apa gitu? Ada, tapi kayaknya nggak ada monyet deh. Iya, tapi nggak ada monyet gitu maksudnya. Iya, sayang banget. Tapi ada lah ya buat relax gitu ada, maksudnya. Sebenarnya boleh pilih sih, kayak
biasanya kalau di tempat di tempat yang onsen kayak gitu, biasanya penginapannya juga rata-rata banyak ada onsennya juga gitu. Tinggal pilih aja sih penginapannya mau yang mana. Makan juga langsung di sana kan, di penginapan tuh pasti ada bisa bayar buat makan dan lain-lain. Tergantung penginapannya, mereka sediain breakfast atau enggak. Kamu ngatur ini sendirian, Zeta? Aku sendiri. Ketemu monyet, gile. Aku bayangin udah pusing banget. Itu semua kamu live streamingin atau kamu rekam aja buat di vlog? Enggak, aku vlog aja untuk video. Ada berarti di channelmu ya? Aku mau nonton nanti. Belum. Oh belum Belum ada. Oke. Belum ada, iya. Oke, aduh seru banget lagi. Tapi itu sekedar menggambar aja sih, tapi itu kayak gimana? Asik aja sih. Oke, berarti itu adalah konten baru di channel kamu yang nanti akan kamu kerjain ya? Bos, ya benar. Jadi silakan ditunggu. Siap. Zeta, makasih ya untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Sukses buat semuanya. Sukses buat lagunya, sukses buat channelnya, buat streamingnya. Sama yang video monyet akan diupload kan? Iya, suatu hari. Diupload suatu hari. Aku akan tunggu itu. Asik. Video monyet. Makasih ya Zeta ya. Good luck buat semuanya. Makasih Bang Radin. Makasih. Dadah.